kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Ibu rumah tangga tewas dianiaya orang tak dikenal di Mamberamo Tengah. Bawa 20 paket ganja warga negara Papua Nugini diringkus polisi. Pemuda Papua menjual olahan sagu bernama sinole di pinggir Danau Sentani. Papua identik dengan sagu, bahan dasar utama dalam berbagai hidangan tradisionalnya. Pohon sagu tumbuh melimpah di wilayah ini, jauh melebihi jumlah ladang padi atau gandum. Hal ini menjadikan Papua kaya akan kuliner khas berbahan dasar sagu. Tanaman sagu mudah dijumpai di daerah dataran rendah Berawa, pesisir, atau pulau-pulau di lepas pantai Papua. Sagu yang ada saat ini merupakan warisan nenek moyang, tumbuh alami tanpa pernah ditanam. Dahulu, sebelum mengenal beras sebagai makanan pokok, masyarakat Papua menjadikan sagu sebagai makanan utama. Hidangan sagu yang paling terkenal adalah papeda. Namun, papeda bukan satu-satunya hidangan khas Papua yang terbuat dari sagu. Ada pula makanan yang disebut sinole. Ya, sinole merupakan makanan berbahan dasar sagu yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Papua sebagai alternatif saat mereka bosan menyantap papeda. Pemuda Papua, Grace Krisanti Kanipa, melihat ini sebagai peluang usaha. Sehingga ia bersama rekannya menjual sinole di Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Bermodal sebuah gerobak sederhana, Grace bersama 2 rekannya menjajakan olahan sagu manis ini ke masyarakat. Di gerobak kuning ini, mereka berjualan sagu di pinggir Danau Sentani sejak sore hingga malam hari. Sinole dibuat dari bahan pati sagu basah dan kelapa. Cara pembuatannya dimulai dari menjemur sagu sampai kering, kemudian diayak sampai menjadi tepung halus. Dalam sehari, mereka menyiapkan sekitar 4 kg sagu untuk diolah menjadi tepung sagu. Langkah selanjutnya, kelapa diparut dan disangrai. Setelah kemerahan, kelapa sangrai dicampur dengan gula merah. Kelapa yang sudah dicampur gula merah kemudian diangkat dan dicampur lagi dengan sagu yang sudah tersaring. Setelah itu diaduk hingga merata. Olahan sagu dan kelapa kemudian dimasukkan ke dalam teflon dengan berbagai ukuran. Ada yang ukuran bulatan kecil dan ada yang teflon biasa, sesuai permintaan konsumen. Lalu, adonan ditaburi topping sesuai selera pembeli. Pilihannya adalah gula merah, keju, dan kacang. Kemudian ditutup lagi menggunakan adonan sagu dan kelapa. Setelah itu, adonan sagu dibakar dengan api sekitar 15 menit. Setelah dibalik dan berwarna merah, tandanya sinole siap disajikan.
Sinole matang memiliki bulir-bulir kasar dan berwarna coklat muda. Satu porsi sinole berisi 7 bulatan kecil dijual Rp40.000, sedangkan porsi sinole lipat dijual Rp15.000. Karena menurut kami sagu itu kita punya makanan lokal dan banyak orang Papua yang sekarang tuh sudah melupakan makanan lokal gitu, makanan asal seperti sagu, ubi-ubian itu banyak orang Papua yang sudah lupa. Nah, jadi kami bergerak di situ supaya mau mengangkat makanan lokal begitu untuk lebih ke jenjang yang nasional tapi lebih ke internasional lagi begitu. Dan kami juga mendorong untuk anak muda Papua supaya ketong bisa begitu. Walaupun mungkin di mata dunia ini makanan pokok yang sangat tradisional, tapi kita bisa bikin dia sampai jadi modern sekali. Selama berjualan sagu bakar, Grace dan rekannya mampu meraup keuntungan 1 juta hingga 1,5 juta rupiah per hari. Kehadiran sinole menambah variasi menarik dalam khasanah kuliner berbasis sagu khas Papua. Selain menjadi alternatif makanan pokok, sinole juga banyak diolah menjadi kudapan kecil atau camilan. Menurut pelanggan, sinole ini perpaduan antara manis dan gurih dari kelapa dengan tekstur lembut dari tepung sagu. Ya, selain tempatnya sangat bagus buat kita melihat sunset, di sini juga ada yang menjual sagu bakar. Seperti kita tahu sendiri, sagu bakar itu adalah pangan lokal dari kota Jayapura, Papua. Dan ini enak sekali rasanya. Sagu adalah pangan lokal yang harus dilestarikan. Dan jika Anda ke Jayapura, Anda harus mampir ke tempat ini. Dari Jayapura, Papua, Rentonai melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyanti.